Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar warahmatullahi kakak-kakak? wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kak baik, Kak. Alhamdulillah Kakak gimana, sehat. Kak? Nah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya sampai kegiatan PKG PJOK ini selesai. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai agenda kita pada malam hari ini, mohon salah satu di antara kakak-kakak untuk memimpin doa. Silakan kakak, siapa yang ingin memimpin doa dipersilakan. Kak Saripudin, sila Kak Saripudin. Ke Imam itu, Kak, sudah kelihatan pecinya itu udah siap beliau memimpin doa. Silakan Kak Imam. Silakan Kak Imam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, marilah kita sejenak berdoa supaya agar apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi diri kita dan orang banyak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Imam sudah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga doa yang Kak Imam panjatkan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Kakak, sebelum kita menuju agenda yang kita akan laksanakan, saya ingin sedikit berbagi dengan kakak. Kita ice breaking dulu, bukan berbagi, kita ice breaking dulu ya, kita main tebak-tebakan dulu ya. Cluenya adalah pertanyaannya mudah, yang selalu dijawab salah. Ingat sekali lagi, pertanyaannya mudah, yang selalu dijawab salah. Oke, pertanyaannya adalah lampu-lampu apa saja yang ada di persimpangan jalan? Lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Silakan dijawab, Kak Imam. Lampu penerangan jalan. Lampu kelap-kelip. Lampu Penerangan lihat jalan. lampu apa yang ada di persimpangan ya? Hati-hati. Di persimpangan jalan. Lampu apa, Kak Imam? Lampu salting. Lampu Lampu salting. tidur. Lampu tidur. Oke, lampu apa lagi? Dijawab salah, Kak. Iya. Lampu lalu lalang. Lampu Dijawab salah. baik. Baik, ya di persimpangan jalan. Kebanyakan orang akan menjawab lampu merah karena kan berada di persimpangan kan. Nah, jawabannya adalah lampu merah, kuning dan hijau karena warnanya warnanya kan memang lampu merah, kuning dan hijau. Oke, selanjutnya ban beca ada berapa? Ada 5, Kak. Ada 5. Kak Roni, ban beca ada berapa? Kenapa jawab 5, Kak? Kak Imam, kenapa jawab 5? Ada 1, Kak. Ada 1, Kak. Ada 3, ada 3. Ada 6, ada 6. Ada 3, ada 5, ada 1. Ada 6. Oke. Benar. 6 adalah 3 ban dalam dan 3 ban luar. Tepuk tangan. Oke, lanjut. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Karena direm. Karena direm. Oke, yang lain. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Karena macet. Karena macet. Oke, karena direm, karena macet. Terus apa lagi? Karena motor yang di depannya berhenti. Karena motor yang ada di depannya berhenti. Karena Terus, terpesona, Kak.
warna pelangi merah kuning hijau. Terpesona dengan merah kuning hijau tadi. Ini kan jawabannya adalah karena direm. Betul sekali. Kalau nggak direm kan lampu aja kan pasti nyelonong ya. Bagus. Nah, rem itu gunanya untuk apa? Memberhentikan kendaraan. Untuk diinjak. Betul itu Kak. Untuk diinjak. Yang salah. Saya setuju dengan Kak Rama. Diinjak. Kak Rama. Untuk diinjak biar berhenti. Untuk diinjak. Oke. Terus apa lagi? Kak Imam setuju dengan Kak Rama untuk diinjak. Oke, kita lihat jawabannya kalau begitu ya. Buat ngebut. Kalau nggak ada rem kan Rosi nggak mungkin berani ngebut. Oke, udah cukup ya. Es breakingnya nggak nyambung ini ya. Jawabannya yang salah. Baik, kita langsung saja ke slide. Sudah muncul Kakak? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Bentar. Aduh, kenapa dengan saya? Bentar ya Kak ya. Kenapa dengan sinyal saya? Sudah terlihat Kak? Belum, masih maintenance. Masih maintenance? Masih loading, jaringan kurang bagus kayaknya. Oh, ini udah muncul masalah Sudah. di tempat saya. Oke. Sudah. Sudah ini. Baik, terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan agenda kita pada malam hari ini, seperti biasa kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Di sini menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Adakah yang perlu ditambahkan kakak? Cukup. Kita keseringan nggak melakani lakukan kesepakatan dari awal. Poin pertamanya nggak terlaksana dari kemarin-kemarin. Iya, menyalakan kamera ini tidak mau terlihat cantik dan ganteng semuanya ini pada mematikan kamera. Nah, ayo semuanya nyalakan kamera ya biar kita sepakati bersama bahwa kita harus menyalakan kamera. Mumpung pertemuan terakhir. Kakak-kakak. Oke, pada pertemuan kita malam ini yaitu kita masuk ke dan kita sudah hampir bertemu secara tatap muka pada agenda tatap muka yang akan kita laksanakan selama 1 minggu. Tatap muka kita pada malam hari ini yaitu masih tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di pembelajaran 1 dan 2, kemarin kita sudah belajar tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan pertemuan yang kedua adalah penyajian tugas gerak. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran diskusi selama 2 JP, 1 JP-nya adalah 45 menit, jadi kita kurang lebih 90 menit untuk melakukan agenda kita pada malam hari ini. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita pada sesi hari ini yaitu kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, jadi nanti yang ketiga adalah refleksi. Jadi nanti kakak-kakak, di sini kakak-kakak akan masuk ke dalam room bor masing-masing.
Nanti akan saya bagi kelompoknya. Nanti kakak-kakak akan membuat referensi penyajian tugas gerak dengan kelompoknya. Kakak-kakak akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kakak-kakak akan mempresentasikan hasil dari diskusi referensi penyajian tugas gerak dengan kelompok yang ada di kelompok masing-masing tersebut. Nanti masing-masing kelompok memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan saja. Andaikan memang tidak membuat pertanyaan, boleh memberikan penguatan terkait dengan presentasi yang diberikan oleh kelompok lain kelompoknya. Oke. Baik kakak-kakak, review singkat tentang materi P1 dan P2. Di mana pada P1 itu kita belajar tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, yang kedua adalah tugas gerak yang P2. Nah, kita di sini akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Di sini diminta memang membuat kelompok itu 3 kelompok, cuman di sini saya buat 2 kelompok saja. Tolong di screenshot soal ini. Nanti kakak-kakak akan lakukan di ruang masing-masing, di bor masing-masing. Silakan di screenshot dulu kakak. Sudah? Sudah di screenshot, setelah ini kan saya bagikan kelompoknya. Jadi nanti tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Di sini kakak-kakak boleh berdasarkan pengalaman kakak-kakak atau berburu dengan browsing di internet juga boleh. Jadi penyajian tugas gerak itu dapat diterapkan oleh kakak-kakak dalam proses pembelajaran PJOK yang secara efektif, ya. Nah, nanti setelah kakak-kakak berdiskusi dan berburu tadi, kakak-kakak akan menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Dan nanti kakak-kakak membuat Google Docs sendiri-sendiri. Jadi nanti dikerjakan sendiri-sendiri dengan kelompoknya tersebut. Nah, setelah itu kakak-kakak akan kembali ke main room untuk kita berdiskusi bersama terkait dari temuan hasil kakak-kakak mencari referensi dari pengalaman teman-teman atau mencari di googling di internet juga boleh. Nah, nanti kakak-kakak akan berbagi tugas gerak. Nah, sekarang saya akan membagi kelompok. Sebentar saya mau lihat berapa teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini. Saya tulis sebentar ya. Saya mau membagi dari tadi, cuma takutnya nanti ada yang nggak masuk, makanya sengaja saya bagi sekarang. Baik, saya akan tulis di kolom chat ya. Kelompok 1. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, itu di kelompok 1. Kelompok 1 tetap di bor sini. Kemudian kelompok 2.
Kelompok 2 di bawah kelompok 1 ya. Sebentar saya akan kopikan board. Kelompok 2 sudah saya berikan breakout room-nya di kolom chat. Silakan langsung masuk ke sana ya. Saya akan bacakan sekali lagi. Ada yang baru masuk? Lalu Eka itu kapan sih? Oke, karena baru masuk. Kak Lalu Eka, kalau gitu masuk di kelompok 1, Kak Lalu Eka. Karena sendirian di sini Kak Roni. Kak Lalu Eka masuk di bor 1. Oke, saya bacakan kembali. Kelompok 1, Kak Ahmad Taufik, Kak Roni Setiawan, Kak Gezi, Kak Novia, Kak Rama, dan Kak Lalu Eka. Kelompok 2, Kak Asmani, Kak Lalu Saribudin, Kak Baik Leli, Kak Imam, Kak Jo, dan Kak Mahdan. Silakan masuk di room masing-masing. Langsung keluar dari sini yang masuk ke breakout room 2. Breakout room 2 silakan Kak Asmani, Kak Lalu Saribudin, Kak Imam, Kak Jo Bajuri, dan Kak Mahdan. Langsung di sebelah G. Mana teman-temannya ini? Mana teman-teman Kak Imam? Sekali lagi, untuk breakout 2, Kak Asmani, Kak Lalu Saribudin, Kak Baik Leli, Kak Imam, Kak Jo Bajuri, dan Kak Mahdan. Apakah sudah di screenshot soalnya, Kak? Oke, saya turunkan kalau begitu. Silakan berdiskusi menggunakan Google Doc, nanti dipresentasikan. Tapi kalau kiranya memang bisa menggunakan PPT, juga alangkah lebih baiknya menggunakan PPT. Silakan dimulai dari sekarang. Ada yang mau ditanyakan dulu, Kak? Berdasarkan pengalaman kakak-kakak ini ya, berdasarkan pengalaman kakak-kakak, atau kakak-kakak juga bisa mencari inspirasi dari tempat yang lain seperti browsing dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Silakan kakak. Apa kita kerjakan ini? Saya baru masuk, maaf Pak. Gak ada suaranya Kak. Di sebelah. Oke, sekali lagi ya, saya ini kan setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Ini bisa kakak ambil berdasarkan pengalaman kakak sendiri sebagai guru PJOK, atau kakak mencari referensi dari sumber yang lain, contohnya googling atau melihat YouTube, yang kiranya memang pembelajaran PJOK itu dapat menginspiratif kakak-kakak. Gih? Paham, Gih? Ya, Terus kira-kira setelah hal itu kita dapat diapakan kembali di
Mati deh tugasnya Desember. Diskusikan. Saya mendapatkan referensi dari ini, ini bisa saya terapkan di sekolah kami karena bla 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 bla. Gitu. Aron, Kak Eka. Jadi nanti bisa diterapkan. Kakak-kakak mencari referensi, sumbernya bebas. Kakak-kakak mencari sumber dari mana boleh bebas. Apa kena Ron? Aku masih depan ngerti nih Ron. Itu adalah menginspirasi kakak-kakak sebagai guru PJOK. Bisa dari pengalaman sendiri, pengalaman teman, atau browsing boleh bebas. Yang penting itu adalah terkait dengan tugas gerak. Yang nantinya kakak-kakak bisa terapkan di satuan pendidikan kakak masing-masing. Silakan. Jelas sekali judul lalu Eka berhenti kena Roni. Masih blank saya ini. Garing aku nani kamu. Aduh sih. Apa kan nanti coba Ron? Berhenti kena Ron cari apa Ron? Kita diminta mencari referensi, di mana referensi itu nanti sumber-sumber referensi itu yang berkaitan dengan rangkaian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK. Bisa referensinya dari Google, YouTube, platform sosial media, atau apapun itulah. Mana SS-nya pertanyaan tadi itu? Temukan satu yang menarik lah, menurut kita anggap menarik itu untuk SS yang soalnya tadi. Sebentar. Saya kirimkan ya. Oke. Siap moderator. Itu yang kita bahas nanti di kelompok. Siapa yang tugas PPT ini? Langsung aja. Karoni. Sidu langsungan lagi bad mood. Aneh menu. Ayo kirim dulu. Kirim soalnya. Udah. Oke. Nah, nanti setelah dapat satu referensi itu, kemudian kita tuangkan. Nah, kita tulislah menu dari sumber apa, YouTube, misalkan YouTube channel apa, siapa nama yang punya channel menu kan, bisa. Kemudian kenapa kita menuangkan itu? Kenapa kita tertarik menu dan cocok, kita anggap cocok untuk kita adopsi? Apa alasan kita? Enggak, itu yang kita presentasikan nanti. Untuk 6 nih dalam satu kelompok. Referensi Barahanta ada di Instagram atau kerang dari B, coba contoh dulu Karoni. Coba B contoh itu Ron. Masih ngobrol mulai ngopi dah. Saya mau ngopi dulu ini. Parah ini. Tugas gerak materi Wibian. Gini aja Karon, bikin sudah ya. Nanti saya jadi moderator, nanti disampaikan langsung. Nanti dibantu sama Kak Anggri, nanti tinggal slide-nya dipresentasikan. Jangan pasrah kan, enggak boleh. Harus benar-benar ini dikerjakan bersama karena di room 1 ini langsung terbaca sistem ya. Terlihat Kak, ya. Cuman saya lagi sakit kepala ini, mau ngopi dulu, mau bikin kopi. Coba Ron, bagi slide ya. Diskusi Ron. Masih sibuk soalnya nih Kak, lagi ngedit video ini.
Coba besok Ron, coba Ron. Rompi kan nanti ya. Ya, tunggu dulu. Oke. Jika kali ini tahun dulu, saya nggak bisa ikut. BM. Rama. Katong budak. Kari sabra oleh anti. Mam nasi lu. Main. Kebarasan enggak? Ini ditampilkan saja Kak, biar teman-teman yang lain bisa memberikan masukan. Ya ada Ron, coba tampilan Ron. Tampilkan saja. Nanti bisa memberikan masukan, teman-teman bisa membaca. Dulu. Biruan Ron, tampilan Ron. Right. Mana slide-nya? Karoni coba ditampilkan biar kita diskusi sama-sama. Iya. Rama mungkin di jalan itu.
Bocor dia suaranya. Berburu atau mencari musuh. Mana ada tahu? Ada slide sawi nama kadek. Belat mie goreng, darah kemana? Mie goreng. Ini ke tempat tuh. Kak, ada ya? Kali 15.000 tuh. 15 saraan. Aku pengen beli sini lagi. Beli mie mai dari Kemangan. Ada pindah. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, nanti yang inilah sumber referensi yang kita dapat itu dari mana? Apakah dari Instagram, dari FB, YouTube, Google atau buku? Misalkan taruhlah dari IG misalkan, ya kan? Satu. Di sumber pertama, contoh ini kan, sumber pertama. Tahan dulu. Sumber pertama, Instagram. Nama sumbernya apa? Roni. Nah, contoh. Ini contoh saja. Nama akun Instagramnya kan itu kan Instagram. Nah, kira-kira tugas gerak itu seperti apa? Nah, kita tampilkan, mungkin bisa kita jelaskan di sini tugas gerak yang kita anggap apa namanya menarik lah dari sumber IG yang ini. Tentang apa di sana? Apa saja langkah-langkah tugas gerak itu? Begitu, itu mengenai tentang apa yang ditekankan pada tugas gerak pada sumber-sumber yang pertama. Apakah tentang gerak fundamental kah? Atau gerak atletik kah, bola besar, atau tekniknya, atau seperti apa? Nah, kenapa? Alasannya kenapa? Begitu nanti di sini. Alasannya apa itu yang kita jalankan. Itu saja sih, nanti itu yang akan kita presentasikan. Jadi kalau supaya lebih apa ya, supaya kita semua tergerak, ya kalau bisa ya satu slide satu orang begitu yang diisi nanti satu slide satu orang. Jadi kita sama-sama bergerak untuk mencari begitu. Gimana, kita sepakat? Kapinang besar julu sederan. Apa ya? Satu pinang sekek julu ane berembe kena aku masih ngembleng. Oke, bisa. Satu ya.
Permen. Kak Roni.
Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, nanti dari apa namanya? Dari ini kita terangkan, begitu kan? Kenapa kita tertarik dengan ini? Apa sih yang dituntut dari tugas gerak yang menurut kita menarik ini? Tujuan utama pada tugas gerak itu keterkaitan dengan materi apa, kira-kira seperti itu. Ya, kalau memang keliru nanti diarahkan sama Kak Fasil ya. Itu sih yang saya tangkap dari penjelasan yang tadi. Permainan apa ini Empiron? Waktunya masih panjang ya kakak-kakak. Jadi didiskusikan yang kiranya memang yang terbaik baru ditampilkan. Apakah itu istilah Indonesia yang dikenal dengan bahasa Indonesia ceprak atau ada istilah lain? Iya, ceprak. Nah, Ceprak. kira-kira ya. Kawan beneran aneh. Iya. Ada Maresi baru satu slide satu orang. Satu slide satu orang. Kak Nani aku apa besar deh. Ya. Ya itu materi kita yang sekarang ini berburu referensi. Artinya kita yang mencari tahu, yang bergerak cari tahu lewat sosial media atau YouTube atau segala macam yang bisa kita jangkau. Kira-kira apa berbagai sumber apa? Bisa kedua sih. Tidak apa baru no ceprak deh. Ya. Terus andin apa yang Dani ya? Aku nih boya baru pas man no ron. Ngom boya le anu dia IG. Memang aku sendiri dia Kak Anggi yang anu apa namanya yang buat punya sendiri akun benar. sendiri gerakan ya. Boleh menggunakan referensi lain kalau memang itu bagus kan. Kalau memang ada ya boleh untuk sendiri. Referensi apa mana kena ha? Siapa kedua entah hepet dia?
Masih nikmat ngerti aku nonton numpahan. Enggak nih lah, ini contoh lah nih Kak Anggi nih. Contoh nih. Main BA. Kasih Tugas gerak. dari akun inilah sumber referensinya kan, dari akun saya sendiri gitu Tugas kan. gerak apa nih Kiranya berupa permainan cepat yang dikatakan dengan apa nih dengan huruf vokal nih. Ya, dengan huruf vokal. Alasannya kenapa tujuan atau alasan tujuan itu tugas gerak? Siapa namanya anu itu Roni Afumanan itu? Follow. Roni Afumana itu siapa ya? Mah buat ini mama no. Nggak kenal saya ini. Saya suruh beli masih harga 5.000 no beli. Beli mana kalau? Ambil lihat. Dah. Beli mie yang bungkus itu lah. Nah, dari YouTube nih. Mama duduk. Dari YouTube, dari buku. Dari IG. Platform online. Dari webinar. Sudah halo Eka. Workshop. Dari webinar, enggak. Gimana cara kita mencantumkan supaya video itu bisa ditampilkan di di slide PPT itu, lalu Kak Eka? Tekan F5. Acuan, klik. Tekan F5. Di slide-nya. Oh, share. Tekan yang tanda kotak dengan ini kan sudah share slide nih. Tinggal tekan F5. Di PPT ya Allah. Tekan F5. Yuk, dincadu ke. Tekan F5 nih. Udah, ada perubahan apa-apa? Oh, berarti itu slide lama itu. Ya, di slideshow, di menu slideshow. Menu slideshow atas, ke kiri. Ya, ini kan Atas. Oh, berarti ini office-nya ini abal-abal ini. Produk key, activation file, slideshow, kanan, kiri. Oh, ini. Slide orientasi. Allahu Akbar, subhanallah. Atas. Terus? Di home, insert, design, transition, animation, slideshow. Oh, kanan. Ini. Subhanallah. From beginning. Apa? Kiri ya, dari si kiri ya. Oke, klik. Udah berubah? Dia kena keluhan. Hah? Boki. Toilet. Sudah bisa? Coba tes. Sudah diklik. Maksudnya ini loh, yang saya mau tampilkan video, misalkan di sini kan. Nah, insert. Copy paste. Insert. Di paste alamat apalah. Alamat Insert. apa nanti ketika ditekan pada. Jangan ngomong dulu, dengar saya yang ngomong. Videonya begitu. Jangan ngomong, makanya diam. Insert. Klik insert. Klik insert. Sudah?
Mau tampilkan video? Tentang video. Ya, tampilan video Mbak Ayu. Bisa teman-teman nanti japri lewat WA saja kalau memang ada sumber referensi dari apa menekan, tuliskan saja di japri, nanti saya yang ketik di sini di slide. Kemudian tugas geraknya apa? Serta tujuan dari tugas gerak yang membuat teman-teman itu tertarik terhadap tugas gerak itu sehingga mau, begitu kan? Mau Ron, di mana Kak Anggi suaranya ya coba. nggak muncul ini. Sudah harap suara. Adakah suara? Halo Kak Roni. Halo. Halo Kak Roni. Halo. Daerah anak dia, Nopi Anggriani. Tinggal 5 menit ya kakak-kakak, setelah itu kita presentasi. Sila teman-teman yang sudah menemukan
sumber referensinya bisa japri saya. Nanti saya yang tulis di ini, di kolom presentasi, di PPT-nya. Kirim saja lewat japri WA. Sumber referensinya dari mana, kemudian apa, tugas geraknya berupa apa. Nanti saya yang ketikkan. Terima kasih, saya tunggu. Waktunya sudah habis ya, kakak-kakak. Silakan diturunkan slide-nya sebelum kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kakak-kakak di room board masing-masing. Kita tunggu yang lainnya masuk dulu ya. Baik kakak-kakak, semuanya sepertinya sudah masuk kembali ke main room.
Silakan kakak-kakak mempresentasikan hasil dari diskusi kakak-kakak dengan teman-teman satu kelompoknya yang di bor masing-masing tadi. Kemudian nanti kelompok lain akan memberikan pertanyaan atau memberikan penguatan terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok satunya. Silakan dari kelompok mana yang siap, dan saya minta untuk kelompok yang siap untuk angkat tangan dan membuka kameranya. Dipersilakan. Kelompok mana yang siap dulu? Ayo Kak Roni. Oke, dari kelompok 1, silakan kelompok 1 mengangkat tangannya dan membuka kameranya semuanya, biar saya tahu siapa yang ada di kelompok 1. Angkat tangannya, Kak. Klik aja tangannya di situ, biar saya tahu dari kelompok 1. Oke, silakan dipresentasikan, Kak. Silakan diturunkan lagi tangannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk malam ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita, diskusi kecil kelompok 1, dan nanti akan dipaparkan langsung oleh Kak Roni Setiawan. Kepada Kak Roni Setiawan dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami, di mana tugas kita pada malam hari ini, bentar dulu. Ya, sebelum saya menjelaskan itu, tentu saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1, yaitu yang pertama lalu Eka Mulyadi, dan yang kedua saya sendiri selaku presenter, yang ketiga yaitu Kak Anggra ini, yang keempat Kak Ahmad Taufik, yang kelima Kak Rama Ahmad Karudi, dan yang terakhir itu keenam Kak Gezi Alfian. Di mana pada tugas kita pada malam hari ini itu kita diminta untuk mencari satu sumber referensi yang menurut kita dan kita anggap inspiratif lah, terkait penyajian tugas gerak yang dapat kita terapkan selaku guru PJOK dalam konteks pembelajaran olahraga atau PJOK. Oke, baik, langsung saja. Jadi di sini kami mendapat satu sumber referensi tentang tugas gerak, yaitu tugas gerak ini yaitu tentang berupa permainan cepak, ya, yang dikolaborasikan dengan huruf vokal sesuai dengan yang tertera pada gambar pada slide yang kami tampilkan. Itu di mana peserta didik melakukan tugas gerak atau mendemonstrasikan tugas gerak dalam bentuk permainan tradisional. Nah, di mana itu kami menggunakan bahan bekas, itu berupa kardus bekas yang kami modifikasi gitu kan, dan tugas gerak itu dimodifikasi dalam bentuk permainan cepak, kemudian dikolaborasikan dengan huruf vokal. Dalam tugas gerak ini diperuntukkan untuk kelas rendah, di mana tujuan daripada tugas gerak tersebut yaitu selain untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada peserta didik yang cukup sering mereka temukan dalam kesehariannya, juga bertujuan untuk melatih peserta didik dalam pada gerakan berputar, bertumpu, dan pendaratan yang baik pada aktivitas atletik pada kelas rendah fase A, itu kelas ini. Di mana peserta didik pada tugas gerak ini dipanggil satu-satu, dibagi menjadi beberapa kelompok lebih dahulu. Kemudian setiap kelompok diberikan waktu untuk
melakukan diskusi dan juga menyusun strategi, di mana strategi yang dimaksudkan itu untuk menyepakati siapa di antara anggota kelompoknya nanti untuk melakukan performan atau penampilan yang pertama. Di mana dalam tugas gerak ini peserta didik memperagakan permainan ceplak itu sendiri dengan melakukan sembari melakukan permainan ceplak itu di setiap pijakan kakinya peserta didik menyebutkan satu huruf sesuai dengan gambar pada slide. Di mana pada slide itu sendiri juga tertera perintah dalam bentuk arah panah. Ketika peserta didik menginjak huruf A seperti pada gambar itu, kemudian tanda panahnya berada ke arah kiri. Peserta didik itu sendiri melakukan putaran ke arah kiri sembari menyebutkan huruf vokal itu sendiri. Begitu selanjutnya sampai dengan tugas gerak itu selesai, permainan ceplak itu selesai. Jadi seperti itu rekan-rekan. Nah, ini bisa membantu peserta didik selain daripada fokus dalam materi yang kita tampilkan pada pertemuan itu, juga memancing peserta didik untuk mengenali daripada huruf itu sendiri, huruf vokal itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman, satu referensi yang bisa kami tampilkan dari kelompok 1. Satu referensi sumber tugas gerak. Itu saja mungkin yang dapat kami jelaskan teman-teman ya. Mungkin ada di antara kelompok yang lain nanti untuk bisa membantu atau mengoreksi di mana kira-kira mengoreksi atau menyempurnakan daripada tugas gerak itu sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih, sekian untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Roni yang sudah memaparkan dari tugas kelompok 1. Kami berikan kesempatan untuk kelompok 2 memberikan pertanyaan 2 saja, atau untuk penguatan silahkan kepada kelompok 2 kami persilahkan. Silakan kelompok 2. Kami persilahkan kepada Kak Asmani karena sudah raise hand. Baik, terima kasih Kak. Menarik permainan dari kelompok 1 yang ditampilkan tadi adalah permainan Serina ya, permainan hasil dari modifikasi permainan ceplak, di mana diintegrasikan dengan huruf vokal gitu. Jadi yang saya tanyakan di sini, apakah pada permainan itu hanya satu siswa yang memiliki peran atau siswa yang lainnya ada peran-perannya juga? Akan Kak Roni untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Asmati atas pertanyaannya. Luar biasa ini. Bagus pertanyaannya. Dalam permainan ini, ya dalam tugas gerak ini, siswa yang lain itu tidak ada aktivitas sama sekali yang dilakukan, hanya menunggu antrian. Seperti halnya kita ketika memberikan tugas gerak yang lain, tidak semua, tapi sebelum daripada masing-masing kelompok nanti melakukan perform ada tugas gerak itu, sebelum itu mereka juga melakukan sebuah kerja kelompok begitu, Kak Asmani, itu memecahkan masalah, kemudian mencoba memahami masalahnya apa, memahami apa tugas gerak yang diberikan. Nah, ini dalam permainan tugas gerak ini saya selaku guru di sana tidak langsung memberikan instruksi secara lisan, tidak, namun memberikan instruksi atau perintah dalam bentuk LKPD di sana, lembaran. Jadi sebelum itu, jadi mereka dengan masing-masing kelompoknya nanti berdiskusi, apa sih perintah tugasnya ini seperti apa yang harus dilakukan begitu. Jadi mereka selain juga melatih numerasi mereka,
juga bisa melatih motorik mereka. Apa namanya, dari informasi yang mereka tangkap dari LKPD itu mereka bisa implementasikan atau demonstrasikan langsung. Sehingga nanti peserta kelompok yang lain, peserta anggota yang lain dari kelompok itu mengoreksi apakah sudah benar tidak, begitu. Sesuai dengan tugas perintah pada LKPD yang diberikan oleh guru. Begitu Kak Asmani kira-kira. Terima kasih. Baik. Bagaimana Kak Asmani Sumarna? Baik, terima kasih Kak. Sekali lagi Kak, ini untuk kelas rendah Kak ya? Ya, benar. Iya, jadi biasanya yang saya sering temukan di dalam kelas rendah itu pola komunikasinya masih belum terbangun dalam suatu kelompok gitu. Ketika dia diberikan tugas untuk aktivitas, baru dia itu mampu untuk melakukannya. Sementara untuk membangun komunikasi secara bersama-sama ataupun memecahkan suatu permasalahan itu masih belum saya temukan gitu hal-hal tersebut gitu. Kira-kira di dalam pengalaman dari Kak Roni atau teman-teman yang lain itu bagaimana pola-pola interaktif yang dilakukan oleh kelas rendah tersebut di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, baik Asmani. Seperti yang kita yang kita temukan ya dari masing-masing satuan tugas. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Kak Asmani tadi. Kalau kita berharap, kita selaku guru berharap menghasilkan sebuah aktivitas yang optimal kepada peserta didik, tentu nggak bisa karena menyangkut daripada usia mereka. Lebih-lebih ini yang kelas rendah kan, yang masih dalam tahap atau fase mengeja, fase berhitung. Tentu mereka juga akan kesulitan untuk bisa secara penuh secara mandiri untuk melaksanakan atau memahami daripada perintah dalam LKPD itu sendiri. Nah, itulah tugas kita selaku guru untuk membimbing daripada setiap kelompok nanti ketika setiap kelompok menemukan kendala dalam memahami perintah dalam bentuk LKPD itu sendiri. Artinya apa? Di dalam inti daripada tugas gerak ini sebenarnya itu tadi yang saya katakan di awal. Yang pertama yaitu aktivitas atletiknya. Mereka mampu melakukan pendaratan, melompat dan berputar. Namun kita kolaborasikan, integrasikan dalam bentuk permainan. Itu intinya sebenarnya. Dan tugas gerak ini tidak dituntut mereka untuk bisa memahami secara utuh apa itu perintah dalam bentuk LKPD, tidak. Ya, tapi kita tekankan materi kita tugas gerak ini kita kaitkan dengan materi yang kita ajarkan pada pertemuan itu sendiri. Kalau kita mengharapkan mereka untuk bisa optimal, untuk bisa melaksanakan perintah daripada LKPD itu secara utuh, ya tentu nggak bisa. Karena itu menyangkut daripada fase mereka begitu. Beda halnya ketika kita memberikan tugas gerak yang sama kepada kelas atau fase C, fase D, beda. Tentu itu beda. Itu kira-kira Kak Asmani. Nggih, Kak. Oh, jadi untuk kegiatan menggunakan LKPD itu apakah efektif atau tidak begitu? Untuk kelas rendah itu ketika kita memang dalam penyajiannya itu memberikan LKPD, terus mereka itu membentuk suatu kelompok, apakah menurut kelompok satu ini efektif atau bagaimana? Oke, baik. Jawab 2 menit saja ya, karena waktunya sudah mau habis. Silakan. Ya. Ini yang terakhir ya. Kak. Saya bantu jawab Kak Roni. Oh, siap. Biar cepat. Silakan. Ya, jadi Kak Asmani, LKPD itu bukan hanya dalam bentuk tulisan ya. Jadi LKPD itu juga bisa berbentuk perintah, bukan hanya sebuah tulisan atau sebuah kolom atau lembaran yang dikasih
kepada siswa. Jadi LKPD itu bisa berbentuk perintah dari kita, dari apa yang akan ditugaskan oleh guru kepada siswa tersebut. Terima kasih, Kak. Baik, silakan ditutup Pak Eka. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk sesi diskusi hari ini untuk kelompok 1 kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipersiapkan untuk materi di kelompok 2. Waktunya hanya 10 menit ya Kakak ya. Itu sudah termasuk presentasi dan tanya jawab karena kita agak press waktunya biar segera selesai. Dipersilakan Kak. Sila Kak Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami. Tentunya yang di sini kelompok saya di kelompok 2 ini. Yang pertama ada Kak Imam, yang kedua ada Kak Asmani, yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Bajuri, dan ada Kak Leli, Kak Sayudi, Kak Mahdan, dan pada presentasi ini akan itu sendiri. Untuk itu kami persilakan Kak Asmani. Kak Asmani. Ya Kak, gimana? Oh, pesen. Oh, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini izin kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait bagaimana cara kita melakukan penyajian gerak. Di sini yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Kita ajak siswa untuk melakukan proyek yang melibatkan gerakan seperti menciptakan tarian atau membuat video tentang gerakan tertentu. Kemudian yang kedua, kita memberikan permainan edukasi, yaitu dengan cara melibatkan fisik seperti permainan kelompok yang mengajarkan konsep tertentu, misalnya olahraga atau permainan tradisional. Yang ketiga, aktivitas luar ruangan, di mana pembelajaran PJOK itu kita laksanakan di luar kelas ya, atau di luar ruangan dengan aktivitas yang memerlukan gerakan seperti menjelajahi lingkungan sekitar atau melakukan eksperimen sederhana. Yang keempat, gerakan terintegrasi, di mana kita integrasikan gerakan dalam pembelajaran kelas seperti menggunakan gerakan tangan untuk menjelaskan konsep matematika atau sains. Dan yang terakhir, kita menggunakan teknik role play. Biarkan siswa berperan dalam skenario yang memerlukan gerakan seperti bermain peran dalam situasi sejarah atau konteks sosial. Nah, demikian yang dapat kami paparkan hasil. Oh ya, ada yang keenam. Yang keenam ada simulasi.
yaitu dengan membuat simulasi situasi nyata yang melibatkan gerakan seperti simulasi pertemuan atau debat yang memerlukan gerakan di antara kelompok. Lanjut, Kak Ima. Cuma itu saja. Oh, enggak. Demikian yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Kak Bajuri. Siap, terima kasih. Kami ucapkan kepada Kak Asmani. Ya, untuk sesi tanya jawab mungkin yang dipaparkan oleh Kak Asmani tadi, mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman kakak-kakak yang ada di kelompok 1 untuk bertanya atau menyempurnakan hasil dari diskusi kami kelompok 2. Kami persilakan untuk Kak Eka. Terima kasih kepada kelompok 2, terkhususnya untuk moderator. Jadi pemaparannya ini sangat menarik sekali. Dari pembahasannya juga sangat menarik sekali. Nah, karena saking menariknya, saya ingin bertanya untuk teknik role play-nya. Di sana ada konteks skenario sejarah dan sosial. Luar biasa. Nah, karena saya belum paham bagaimana cara kita membuat konteks skenario sejarah dan sosial untuk pembelajaran PJOK ini. Terima kasih. Silakan Kak Asmani untuk menyampaikan gagasannya dari pertanyaan Kak Eka tadi. Kak Asmani. Gimana, Kak? Jadi pertanyaannya itu tadi bagaimana untuk yang role play-nya itu? Karena dari Kak Eka tadi belum paham bagaimana maksudnya peran, memberikan peran skenario yang memerlukan gerak di dalam situasi peran sejarah atau konteks sosial. Skenario sosial dan sejarah itu. Ya, jadi di dalam memberikan peran kepada peserta didik itu rasa dinarak sejarah itu baru. Silahkan dibagi. Sejarah dan konteks sosial di sana. Itu nah, itu yang belum saya mengerti. Kita harus memberikan peran kepada. Ya, maksudnya di sini kita itu harus memberikan peran kepada peserta didik itu sehingga pembelajarannya itu lebih bermakna dan terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Contohnya misalnya di dalam permainan sepak bola misalnya kan, kita berikan peran kepada mereka, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi pelatih, dan ada yang menjadi supporter begitu. Nah, nanti mereka itu memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi pelatih, tugasnya seperti ini, mengatur strategi, taktiknya seperti apa. Kemudian sebagai atlet bagaimana dia itu menjalankan strategi yang diberikan oleh pelatihnya. Dan supporter itu memberikan support kepada pelatih ataupun atlet yang bermain pada saat itu. Mungkin ini maksudnya ini yang nomor ini bermain peran ini. Ya, pas Gati. Ya. Jadi berarti itu hanya permainan dan perannya saja ya. Terus kemudian untuk skenario sejarah dan sosialnya di mana itu, Kak? Yang bagian mana itu dari peran sebagai atlet, pelatih, supporter dan lain-lain itu? Di mana letak sejarah dan sosialnya gitu? Ya, baik. Kan begitu mereka mendapatkan suatu pengalaman belajar, berarti itu menjadi sejarah bagi mereka itu semua. Menjadi seorang atlet itu jadi pengalaman terbesar mereka begitu kan, sehingga mampu nanti diimplementasikan gitu. Sehingga kan bermain sejarah dan sosial, nanti mereka berkomunikasi, itu sosialnya berkomunikasi. Bagaimana A, bagaimana misalnya taktik yang B misalnya. Mungkin begitu mungkin. Oh, berarti ini
apa namanya sejarah yang bagaimana maksudnya ini? Sejarah baru atau sejarah yang lampau? Kasmani. Halo. Mana Kasmani nih, Kasmani? Baik, jadi mungkin nah Kasmani biskotan pada ah. Silakan dilanjutkan Kak Jo, mungkin Kak Asmani dia sedang menahan tawa atau bagaimana? Silakan Kak Jo. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Kak Asmani tadi itu mungkin masuk di dalam kategori yang tadi itu untuk teknik role play. Namun yang dikatakan oleh apa namanya KK itu situasi sejarah atau konteks sosial itu mungkin secara umum di dalam dunia persilatan atau dunia pendidikan ini mungkin konteksnya seperti itu pada PJOK atau pendidikan jasmani ini seperti ini. Tadi apa yang disampaikan oleh Kak Asmani itu menurut saya pribadi sudah masuk apa yang disampaikan oleh Kak Asmani, karena masing-masing orang itu, masing-masing peserta didik itu mempunyai peran masing-masing menjadi seorang pelatih, seorang atlet ataupun seorang sporter untuk memberikan peran masing-masing peserta didik untuk berpikir, untuk berbuat, untuk bagaimana dia melakukan daya pikirnya untuk melakukan gerak atau strategi dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya kayak tambahannya. Mungkin sebentar dulu Kak, ini definisi sejarah itu apa sih sebenarnya? Mengenang. Makanya ini kan skenarionya dibuat seperti untuk menjadi atlet, pelatih dan supporter. Nah, dari skema yang tersebut ini kan ada skenario sejarah dan sosial. Kalau sosial memang sudah masuk kayaknya di sana. Karena siswa bersosialisasi dengan siswa yang lain. Tapi untuk sejarahnya ini bagaimana cara mengelolanya? Dan definisi sejarah itu apa sih sebenarnya? Jadi yang saya sampaikan tadi mungkin maksud dari hasil yang tadi itu terkait dengan secara umum. Kalau kita ambil dari materi di PJOK itu sendiri yang artinya sudah masuk menurut saya kayak kalau kita berbicara tentang sejarah ya, jadi sejarah artinya bicara dengan definisi panjang lagi, pengetahuan lagi di sana, artinya apa yang sudah terjadi dan tidak pernah terjadi. Aku ngajarin baru sebelumnya itu akan menjadi sejarah mereka, artinya anak-anak itu sudah melakukan dan akan dia ingat selamanya. Dulu saya pernah seperti ini, dulu saya pernah melakukan hal yang sudah habis Kak Jo Bajuri ya. Ya, jadi itu ya Kak ya. Belum. Jadi sejarah itu Kak. Ya, silakan. Ya, jadi sejarah itu kalau misalnya kita bermain bola gitu kan, kita akan selalu mengaitkan dengan suatu kejadian yang masa lalu gitu. Dulu sejarah itu mengatakan bahwa laki-laki yang bermain sepak bola. Sekarang kapan ada perempuan bermain bola? Kan itu yang selalu kita sentuh kognitif dari mereka gitu kan. Dari sejarahnya begitu, bahwa dalam kognitifnya pengetahuannya mereka bahwa ada loh seorang perempuan yang bermain sepak bola dan dipertandingkan pada tahun sekian. Sehingga itu menjadi motivasi bagi mereka gitu. Oke, silakan ditutup Kak Asmani. Ya. Ini Kak Jo. Siap.
mungkin itu yang dari kita atau kelompok 2 yang setidaknya bisa membuka pikiran kita, artinya untuk berbuat lebih baik lagi. Mungkin apa yang kurang dari kami, mohon kita diskusi untuk meluruskan kembali. Okay? Mungkin dari sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari tepuk tangan untuk kelompok 2, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Baik kakak-kakak, tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan referensi atau kita mencari sumber referensi terkait tugas gerak yang kiranya itu bisa menginspirasi untuk kita laksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Tadi dari kelompok 1 mengambil contoh yaitu permainan ceprak. Di sana mengintegrasikan dengan huruf vokal ya A B C D. A I U E O, maaf. Nah, di sini dengan cara seperti itu kita juga sudah mengajarkan anak tentang literasi. Karena kan di dalam literasi itu bukan hanya membaca saja, tapi bukan hanya di dalam kelas saja, tapi bisa dimanapun bisa kita laksanakan. Gitu. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah luar biasa, itu bisa kita terapkan khususnya di fase A yaitu kelas 1 dan 2. Di sana memainkan kombinasi gerak dan diintegrasikan dengan numerasi. Itu sudah luar biasa bagi saya. Itu bisa kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Kemudian untuk yang kedua, dari kelompok 2 tadi ada pertanyaan yang sangat luar biasa, yaitu terkait dengan role play yang dikaitkan dengan situasi sejarah dan sosial. Mungkin kalau dalam sosialnya mungkin anak-anak bisa bersosial. Kalau sejarahnya tadi kan Kak Asmani sudah menjelaskan di dalam permainan ini mungkin ya Kak Asmani tadi menjelaskan sudah menggunakan sistem SEM yaitu Sport Education Model, di mana semuanya itu dilakukan oleh siswa, baik itu pesertanya, baik itu wasitnya dan lain sebagainya, yang mengatur semuanya itu dilakukan oleh siswa. Ya itu mungkin yang akan menjadi sejarah bagi mereka. Oh ya, saya sudah pernah menjadi wasit, ternyata begini loh. Mungkin begitu maksudnya dari Kak Asmani tadi. Kemudian dalam kita mengaplikasikan tugas gerak kepada anak, tentunya kita harus melihat konteks kita itu bagaimana. Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat atau belum? Itu yang harus kita pastikan. Karena di dalam menyusun modul ajar berdasarkan backward design, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tujuan pembelajaran. Akhir dari pembelajaran kita yang kita lakukan tetap harus mengacu kepada tujuan pembelajaran itu sendiri. Gitu. Baik, saya lanjutkan ke slide. Sini ada pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau cuy pembelajaran berpengaruh dalam peningkatan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, sekarang kita refleksi ya kakak-kakak. Saya minta tolong kakak-kakak untuk menjawab di kolom chat terkait dengan pertanyaan yang ada di slide. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan dituliskan di kolom chat. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada sudah menjawab? Belum ada. Silakan kakak-kakak dijawab.
Silakan, belum ada yang menjawab. Mungkin ada yang menjawab secara langsung. Kak Sayuti, silakan Kak Sayuti. Coba dijawab secara langsung Kak Sayuti. Saya ingin dengar suaranya Kak Sayuti nih. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan Kakak. Oke, Kak Basil, terima kasih atas waktunya. Jadi apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda sebagai guru olahraga dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Jawaban saya tentu, Kak Basil. Jadi kenapa saya jawab tentu? Dengan adanya informasi baru yang menarik ini. Jadi di sini kita sebagai guru olahraga itu bisa untuk mengajak peserta didik kita ini untuk merancang dan melaksanakan apa istilahnya proyek terkait aktivitas fisik dan gerak itu sendiri. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi atau perangkat lunak di mana bisa kita lakukan dengan cara merekam serta memberikan umpan balik terhadap teknik gerak siswa tersebut. Misalnya menggunakan aplikasi pengukur kebugaran atau lainnya. Kak Basil, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sayuti. Ini saya bacakan di kolom chat ya. Di kolom chat ini sudah ada beberapa. Kak Asmani mengatakan ada yaitu modifikasi permainan yang dihubungkan dengan literasi. Di sini juga bisa kok kita numerasi walaupun kita berhitung sampai 8. Itu bisa kita masukkan di sana. Karena kan literasi dan numerasi itu bukan harus yang anak-anak harus menghafal gitu. Tulisan tidak, tapi paling tidak kita integrasikan di setiap pembelajaran yang kita lakukan. Kak Roni ada, seperti yang disajikan dalam kelompok 2 tadi yang membicarakan tentang langkah-langkah dari segi teori dalam penyajian gerak pembelajaran PJOK. Kak Lalu Mulyadi membuat inovasi baru dalam pembelajaran PJOK. Kak Jo tentu ada karena selama ini pembelajaran yang dilakukan selalu monoton, masih memakai pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Enggak, sekali lagi pertanyaannya Kakak. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Silakan tuliskan di kolom chat atau bisa langsung diungkapkan. Kak Novia, suaranya bocor, Kak. Apakah ada informasi yang menarik yang Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK dan berikan alasannya? Silakan, siapa yang mau langsung menyatakan secara langsung? Kak Novia mungkin, silakan Kak Novia. Saya belum dengar suara Kak Novia dari tadi. Kak Novia? Iya Kak, ya Pasil. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak? Ya ada. Bagaimana cara saya memodifikasi pelajaran yang seperti tadi yang ditampilkan oleh kelompok 2 yaitu mengenai tentang sejarah. Bagaimana cara saya akan memodifikasi? Apakah permainan seperti sepak bola itu akan menjadi sejarah? Memang ya masuk akal sih Kak Pasir, karena kan memang dari dulu sepak bola itu udah memang tidak ada batasannya. Dia tidak ada batasannya kalau permainan sepak bola. Jadinya dia itu tidak ada musimnya, tidak ada anunya, jadinya ya itu yang memang dibilang adalah sejarah, karena sejarah itu kan tentang dari masa dulu sampai dengan masa sekarang. Terima kasih Kak Pasir. Terima kasih. Saya akan bacakan di kolom chat membuat inovasi baru dalam pembelajaran PJOK. Kak Joba Juri tentunya ada karena selama pembelajaran yang kita lakukan selalu monoton. Ini masih. Baru ada Kak Asmani nih, ada terutama pada peserta berkebutuhan khusus ya atau inklusi. Silakan yang lainnya. Saya tunggu di kolom chat sebelum saya tutup. Kak Pasir bertanya untuk tatap mukanya jadinya kapan Kak Pasir? Nah, kita tunggu untuk surat tugasnya dulu Kak nih.
Soalnya kalau memang kita jadi kepala sekolah minta ini ya surat apa dispensasi ya. Surat tugas. Iya, surat tugas. Kita tidak bisa bergerak kalau belum ada surat tugas. Ada lagi silakan. Iya, sama-sama. Ada lagi silakan di kolom chat sebelum saya tutup ya. Ya, tunggu di kolom chat. Yuk kawan-kawan, ditulis biar cepat selesai ini. Ya. Ayo segera biar kita segera selesaikan. Baik, sambil menunggu teman-teman yang menulis, saya memberikan penguatan sedikit terkait dengan penyajian tugas gerak. Di mana tugas gerak ini memang adalah salah satu bagian yang terpenting dalam pelajaran PJOK. Bagaimana seorang guru kita mampu menyajikan tugas gerak. Dan kita bisa menekankan bahwa penugasan tugas gerak yang kita lakukan itu harus jelas dan terstruktur. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu mampu memberikan instruksi yang sederhana dan spesifik agar peserta didik ini dapat memahami apa yang kita lakukan. Sehingga nantinya tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu dapat kita dapatkan. Coba saya cek lagi di kolom chat. Oke, dari Kak Roni, ada terutama dalam pengembangan permainan tradisional dalam pembelajaran BJOK. Baik, Kakak. Terima kasih. Nah, baik, Kakak-kakak, kita sudah di akhir sesi kita pada malam hari ini. Tadi Kakak-kakak sudah belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan dari kakak-kakak. Kemudian hasil temuan tersebut didiskusikan dengan kelompok. Nah, referensi ini tentunya akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta dan meningkatkan efektivitas penyajian tugas gerak. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita pada malam hari ini. Harapan saya semoga apa yang kita diskusikan, pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita dapatkan dari diskusi kita ini dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Saya tutup share screen dulu. Baik kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kakak-kakak yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menemani kakak-kakak dalam berdiskusi ini ada kekurangan atau salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan ketemu lagi secara luring. Kita akan bertatap muka. Kita akan bersilaturahmi di acara tatap muka yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 mungkin akan dimulai. Karena tanggal 13 itu baru pembukaan. Pembukaan itu akan dibuka langsung oleh Ibu PLT dari Kepala BGP. Beliau juga sebagai Dirjen PAUD. Insya Allah akan dibuka secara langsung secara virtual. Mekanismenya bagaimana besok akan saya sampaikan karena besok kami akan rakor dulu, baru nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada kakak-kakak semuanya. Baik kakak-kakak, sebelum saya tutup saya minta untuk kita foto bersama dong, tunjukkan dong foto ganteng dan cantiknya semuanya, mari. Mana foto ganteng dan cantiknya, tunjukkan. Bagi yang punya hidung, bagi yang punya pipi ditunjukkan dong, karena disembunyikan semuanya ini. Silakan dibuka dulu Kak Mahdan, Kak Gezi. Saya belum hafal Kak Gezi ini yang mana. Jangan sampai waktu tatap muka saya salah sebut nanti. Halo Kak Asmani, galau ini Kak Asmani. Silakan tunjukkan pasangannya. Kak Gezi, silakan dibuka Kak, karena kita sebentar lagi tatap muka, nanti saya salah panggil lagi. Oke, Kak Mahdan, Kak Roni. Kakak ketua kelas, ayo dong dibuka.
Kak Rudi, Kak Lalu Saripudin, Kak Ahmad Taufik. Ampun dibuka dua. lagi Kak Faisal, cuman laptopnya lagi bermasalah kayaknya dia. Oke, dibuka semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi actionnya mana? 1, 2, 3. Oke, pakai gaya yang lain dong. Kiranya gaya itu mengekspresikan diri kakak-kakak. Yuk, 1, 2, 3. Baik kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih banyak untuk pertemuan kita malam hari ini. Luar biasa kakak-kakak, semuanya sudah mengekspresikan diri kakak-kakak lewat diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Irak, payu nampak nih Batur.